Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, mengenai virus hepatitis A, B, dan C, juga jamur Candida albicans. Baik, saya akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita, di mana tujuan umum adalah mahasiswa mampu menjelaskan virus yang menyebabkan penyakit hepatitis A, B, dan C, serta jamur Candida albicans yang menyebabkan infeksi pada sistem gastrohepatologi. Nah, tujuan khususnya adalah kalian mampu menjelaskan klasifikasi, morfologi, transmisi, replikasi, hepatitis A, B, dan C, juga bagaimana diagnosis mikrobiologi dari virus hepatitis tersebut. Selanjutnya untuk Candida albicans itu kalian harus mampu menjelaskan klasifikasi, morfologi, patomekanisme, dan juga diagnosis sekaligus terapi untuk infeksi Candida albicans di sistem gastrohepatologi. Nah, kalau kita lihat data ya, ini sebagai pendahuluan, data mengenai hepatitis A dan hepatitis B, di sini kita bisa lihat untuk hepatitis A itu banyak untuk umur di bawah 50 tahun ya, dia angka liver cancer-nya itu hanya 5%, sirosis 6% ya. Tapi untuk fulminan itu cukup besar. Jadi infeksi hepatitis A untuk di bawah 50 tahun, usia 50 tahun itu gejalanya sangat berat ya atau fulminan. Jadi seringkali ini dia menyebabkan kematian yang cukup tinggi ya. Kemudian untuk orang-orang di atas 50 tahun itu lebih banyak mengalami sirosis ya atau pengerasan pada hepar, sedangkan fulminannya ini hanya 8%. Dan liver cancer bisa mencapai 40%. Jadi hepatitis ini bisa menyebabkan gejala yang berbeda pada range umur yang berbeda. Nah, virus hepatitis ini yang disebut dengan virus hepatitis sebenarnya adalah virus yang secara primer menyerang hepatosit ya. Jadi satu-satunya virus yang menyerang primer ke hepatosit itu adalah virus hepatitis. Sedangkan virus-virus yang bisa merusak sel hepar sebenarnya banyak. Jadi ada mulai dari Epstein-Barr virus, cytomegalovirus ya, herpes simplex, rubella, mumps, echovirus, dan yellow fever ya. Nah, jadi untuk hepatitis A, B, C, ini cukup banyak jenisnya, tapi yang kita bicarakan di sini hanya sampai C saja ya. Jadi ini dia klasifikasinya untuk hepatitis A, dia sebenarnya termasuk dalam genus Enterovirus ya. Sedangkan hepatitis B itu hepatnavirus, hepatitis C togavirus. Jadi mereka ini berasal dari famili yang genus yang berbeda ya. Selanjutnya, nah ini adalah struktur dari hepatitis A di mana bentuknya ini kita bisa lihat ini seperti heksagonal ya. Jadi bersegi 6, bersudut 6 dan sering ditemukan di Indonesia ini bisa menyebabkan wabah seperti juga hepatitis E ya dan analisis filogenetiknya atau berdasarkan struktur DNA-nya ya. Jadi dilihat gerakan perjalanan virus ini sejak dulu atau evolusinya, dia ini virus ini melompat-lompat antar spesies ya. Jadi dia merekonstruksi susunan genetiknya sehingga yang tadinya dia berasal dari menginfeksi mamalia yang kecil ternyata bisa sampai ke manusia. Jadi menyebabkan penyakit hepatitis yang bisa sembuh sendiri atau akut self-limited hepatitis ya.
Tetapi di sini, taruhannya bisa kalau dia fulminan jadi sangat ganas ya dan menyebabkan kematian. Jadi dia antara sembuh atau meninggal gitu ya untuk hepatitis A. Nah, untuk inkubasinya itu sekitar, rata-rata 30 hari, sangat stabil di suhu ruangan, tapi tidak tahan dengan pH rendah, pengeringan dan deterjen. Bisa bertahan dalam lingkungan asam lambung ya, ini yang menarik. Jadi dia bisa inaktif dengan pemanasan makanan. Jadi perlunya kita memakan, makanan yang matang ya, karena, untuk bisa mencegah, infeksi hepatitis juga ya. Kemudian bisa disterilkan dengan hipoklorit, artinya di rumah itu harus sering dibersihkan dengan apa, bahan-bahan, desinfektan yang baik ya. Jadi kalau pel, atau bersihkan benda-benda itu jangan asal sama sabun yang wangi-wangi saja, tapi juga kita harus lihat, apa namanya, komposisinya. Jadi harus mengandung hipoklorit ya. Kemudian ini, kalau kita lihat klasifikasinya ya, kalau, Anda lihat pohon ini namanya pohon filogenetik ya. Jadi ada untuk golongan genotype-nya kita bagi-bagi lagi berdasar genetik, mungkin ini nice to know saja untuk kalian. Jadi ada golongan 1B, 2B ya, 2A, 1A ya. Jadi kita bisa lihat di genotype 5 ini sudah mengenai, hewan saja, yang kena di kita nih mulai yang genotype 1 sampai 3 ya. Jadi familinya Picornaviridae, genus Hepatovirus, spesiesnya Hepatovirus A. Di sini ada 6 genotype, kemudian terbagi lagi ya, genotype 1 sampai 3 pada manusia, 1 dan 3 yang paling sering dilaporkan ya. Nah, transmisinya ini kalau hepatitis A memang foodborne ya dari makanan, kemudian dia sifatnya apa, feko-oral ya, tahu ya kalau feko-oral itu berarti dari, apa namanya, kotoran yang mencemari makanan, nanti makanannya itu, eee, tidak sengaja tentu tidak tahu termakan ya oleh manusia, jadi disebut sebagai feko-oral. Juga ada close contact, jadi tidak ditularkan secara vertikal, jarang nih sebenarnya ya, bukan tidak tapi hampir hampir bisa dibilang, jarang sekali. Kemudian, ada kelompok berisiko ya, di sini ada seksual, atau household contact ya, tenaga medis, daycare, pengguna IV drug, dan orang-orang yang, tinggal di sekitarnya. Jadi kalau lihat di gambar ini ya, lebih banyak kalau hepatitis A, HAV ini lebih banyak pada, sumber makanan ya, sedangkan ini yang vertikal jarang ya, ini HEV artinya bukan hepatitis A ya, ini juga dari, hewan, makanan itu, lebih banyak yang E. Nah ini struktur, gennya ada 2 bentuk virion infeksius hepatitis A ya, jadi ada yang quasi envelope, ada yang non envelope ya. Terdiri dari 4 kapsid, ini ada VP1 sampai 4, Anda lihat gambarnya di sini. Nah VP2 ini yang yang membuat HAV ini, dia tahan terhadap panas ya. VP2 ya, dia berlipat-lipat di dalam. Jadi ini struktur yang unik, kemudian bentuk kapsidnya tadi yang bersegi-segi itu namanya icosahedral dengan RNA genom sebesar 7.500 nukleotida, jadi cukup panjang dan semua strain dari virus secara imunologis tidak banyak perbedaan, dia hanya dalam satu, tipe saja. Jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana, virus ini bisa masuk, jadi dia masuk dengan reseptor TIM1 ya, ini adalah reseptor, fosfatidilserin yang terlibat dalam proses pembersihan atau scavenging ya, yang sel yang mengalami, apoptosis itu harus dibersihkan. Dan yang dibersihkan oleh satu, reseptor ini namanya TIM. Nah kebetulan dia TIM pembersih dan dia ternyata bisa mengangkut ya kalau ada, virus, hepatitis A. Kemudian dia nanti, jadi ada penelitian menunjukkan jumlah TIM1 ini berkorelasi dengan resiko, akut, liver failure ya. Kemudian ada proses eksosom di dalam yang terlibat. Jadi fusi membran pembatas MBV dengan membran plasma ini melepaskan kuasi envelop virion, ke ruang ekstraseluler ya. Jadi di sini kita lihat ada 2 bentuk, ini yang kuasi envelop berada di dalam darah ya, maaf saya kasih
petunjuk dulu ya, di sini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini dia terbungkus amplop, tapi begitu dia masuk ke dalam intestinal dan bertemu dengan bile canaliculus ya, atau di sini ada kan ada bile salt ya. Nah, bile salt ini kalau dia memapar, virus dalam bentuk quasi envelop, akhirnya nanti terlepas ya envelopnya dan dia akan, masuk ke dalam sistem saluran cerna, usus besar ya dan di sini dibuang. Nah, jadi fekal ini adalah atau kotoran itu menjadi shedding ya, jadi artinya tempat pengeluaran virus. Kalau kita, apa namanya, untuk COVID biasa kita tahu dari hidung ya, keluar nasofaring, di situ tempat shedding-nya makanya harus dicolok di situ untuk pengambilan sampel. Kalau pada apa, hepatitis A ini bagus sekali sebenarnya dari feses ya, jadi fecal shedding-nya memang di feses. Yang keluar ke lingkungan ini yang sangat, infeksius ya. Nah, jadi dia stabilitasnya cukup tinggi, dan sangat transmissible, jadi sangat mudah untuk ditularkan. Nah ini transmisinya itu lebih banyak, paling banyak dia di darah. Perinatal transmission rate ya, kurang, di bawah daripada HBV. Jadi kalau HBV itu, perinatalnya lebih besar ya. Jadi kalau ibu dengan hepatitis B positif itu HBsAg positif itu harus diwaspadai ya. Kemudian, sexual transmission-nya juga jarang ya, lebih sering pada hepatitis B. Dia lebih banyak ada transfusi, pokoknya yang berhubungan dengan darah ya, injeksi, atau penggunaan apa, jarum yang tidak benar ya, atau unsafe use of needles. Ini biasanya pada pasien-pasien, HIV banyak juga ya, bersamaan, jadi koinfeksi. Nah ini genomnya saya kira nice to know saja, ini ada 9.600 nukleotida, ya di sini ada struktur yang namanya P7, P7 ini ada protein di endoplasmic reticulum, merupakan virus morphogenesis ya, tambah S2, tambah selular membran itu, dia berupa apa ya, nanti aktivitas protease untuk maturasi dari, partikel, virus. Jadi ini sangat penting dalam proses pematangan, virus begitu ya intinya. Nah, yang lain-lainnya saya kira nice to know saja, ada beberapa struktur di sini NS4B, 5A dan seterusnya ya. Nah ini siklus replikasinya hampir sama jadi, eee HCV ini bersirkulasi di dalam darah ya dengan bentukan lipoprotein, atau lipoviropartikel dan menggunakan, lipoprotein, low density ya, jadi menggunakan reseptornya, untuk, masuknya sel, hepatik, seperti itu ya. Jadi HCP ini menyebabkan, metabolisme mempengaruhi metabolisme lemak dengan 3 cara. Jadi dia, mencapai lipogenesis ya, mengurangi lipoprotein degradasi lipoprotein dan juga, mengganggu ya, ekspor, lipoprotein, gitu. Nah ini saya kira, hampir sama seperti jadi hypothetical model. Jadi ini ada satu penelitian ya bahwa, HCP pada, ASI ya, ternyata di sini kesimpulannya apa ya, eee, ASI itu bisa menghambat ya, artinya, dia, tidak menjadi, sumber penularan, bahkan dia bisa merusak ya, merusak, free fatty acid-nya ya, ini akan dirusak oleh ASI. Jadi, ya mungkin ini, sebagai apa namanya, pencerahan untuk penelitian selanjutnya ya, bahwa ternyata ASI itu, juga berperan sebagai, apa, imun ya, imun kita jadi berperan juga. Jadi seorang bayi yang diberikan ASI itu kemungkinan untuk terhindar dari, eee, infeksi yang berasal dari ibunya sendiri itu juga bisa tercegah dengan adanya ASI. Sebaliknya ada juga yang ditularkan melalui ASI ya. Nah ini diagnostik serologisnya saya kira hampir sama. Nah cuma untuk, apa, kronis dan akutnya ini yang masih, ragu-ragu ya. Jadi, harus,
ini nih, ada keterangan di bawah ya, laboratory test untuk membedakan antara akut dan kronik itu masih memerlukan, validasi ya, untuk hepatitis C. Nah, sekarang kesimpulannya untuk hepatitis kita bandingkan hepatitis A, B, C ya, A, B, C saja dulu ya untuk, kuliah ini kita bisa lihat, genomnya berbeda ya. Jadi kalau hepatitis A linier, B itu dia sirkuler, HCV itu dia sense linear juga, kemudian, kita lihat HAV ada quasi envelope, bentuk envelope-nya ya, atau tidak ada ya, jadi dia 2 macam, kalau yang lain kan satu-satu saja. Kemudian infeksinya, kemudian, apa namanya, seluler reseptornya, Anda lihat di bagian bawahnya berbeda-beda ya. Namanya hepatitis tapi beda-beda. Nah ini juga keterangan selanjutnya saya kira nanti bisa dibaca lagi ya, untuk, lihat lebih detail lagi, perbedaan antara 3 virus hepatitis tersebut. Nah, ini adalah istilah-istilah yang mungkin, Anda perlu baca ulang kembali, untuk membedakan. Supaya nggak terlalu bingung ya, apa itu HBsAg, HBeAg, itu, ini terminologi yang mungkin harus dipelajari lagi di rumah sebagai PR ya. Selanjutnya kita pindah ke Candida albicans ya. Untuk Candida albicans ini adalah klasifikasinya adalah, kingdom-nya fungi, filum Ascomycota, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycete, genus Candida, spesies Candida albicans atau Candida, albicans Robin-Burghoff ya. Kemudian ada, diploid, bentuknya adalah diploid polymorphic yeast dari, permukaan mukosa, biasanya ditemukan juga di gastrointestinal respiratory dan juga traktus genitourinary. Jadi kita selama ini taunya Candida hanya mungkin di vagina atau di kulit ya, ternyata di saluran cerna juga bisa ya. Jadi bagaimana dia bisa, menyebabkan penyakit padahal dia adalah flora normal ya. Eee, yang pertama dia melakukan kolonisasi di permukaan mukosa. Jadi kolonisasi itu artinya dia berkembang biak tapi tidak masuk ke dalam sel, kan hanya di luarnya saja, tetapi dia punya, potensi infeksi endogen melalui proses oportunistik ya. Jadi kalau pasiennya imunitasnya sedang turun ya. Nah ini yang terbanyak yang bikin itu adalah Candida albicans, tapi ingat masih ada Candida yang lainnya ya. Jadi dia di daerah superficial, bisa masuk menjadi sistemik ya, bisa terjadi ketika mikrobiotanya terganggu ya. Entah karena minum antibiotik yang terlalu banyak atau memang imunitasnya yang kurang. Kemudian, ini adalah faktor predisposisi untuk infeksi yang mengancam jiwa kalau dia sampai di gastrointestinal, ya, karena memang dia akan menyebabkan infeksi lainnya yang lebih parah, nanti kita lihat ada gambarnya ya. Nah ini, virulence faktornya adalah dia bisa, merubah morfologinya dari yeast menjadi hifa, kemudian dia, mengekspresikan adesin, jadi untuk, perlekatan yang lebih kuat, adanya biofilm, juga, timotropismnya, kemudian, fenotipiknya juga ya, jadi perubahan, hidrolitik enzim sekresinya juga dan, dia mengekspresikan protein, secara direct dan indirect, yang menyebabkan, pertambahan patogenesis. Ini patomekanismenya jadi ada proses masuknya, ada yang translokasi melalui, endositosis ya, kemudian ada yang aktif transseluler translokasi dan paraseluler translokasi, kemudian ya saya kira, kalau dia berhasil masuk ya dalam proses endositosis ataupun, penetrasi, masuk ke dalam akhirnya bisa menyebabkan nekrotik atau apoptosis sel ya, dan merusak, apa namanya, sel tersebut ya. Sehingga nanti di sini, bisa menyebabkan infeksi. Harusnya dia kan tenang-tenang saja sebagai flora normal ya. Nah, mungkin yang Anda ini yang merah seperti ini ya, ini Candida albicans ya. Jadi ada tanda di sini mungkin Anda bisa lihat ini merah, jadi kayak ada kupingnya sedikit itu, eee, kalau dia, apa namanya,
berespon ya terhadap ini T helper 7 dan juga ini CAD9 ini dalam proses imunnya ya, dia bisa masuk ya ke dalam sistemik. Nah, yang paling mudah, yang paling kita takutkan sebenarnya adalah ketika dia berhasil masuk, ini, ada, apa, C difficile yang nanti bisa, sebenarnya fungsinya gini, Candida itu menghambat infeksi dari C difficile ya. Jadi kalau Candidanya sendiri nanti terganggu, C difficile-nya juga bisa menyebabkan infeksi yang berat. Ini bisa sampai bocor-bocor, usus ya. Jadi, prosesnya gimana? Jadi ada disbiosis dari mikrobiota, kalau mikrobiotanya sudah, apa namanya, komposisinya berubah ya, kemudian ada mechanical alterasi, ada perubahan fungsi barrier, atau ada penurunan fungsi neutrofil ataupun juga, ada mayoris dari sistemik kandidiasis. Jadi, fase-fasenya adalah dia masuk dulu ke pembuluh darah, di sini pembuluh darah ya, kemudian dia survive dulu, bertahan, ya, nempel-nempel biasanya dia seringkali itu di alat-alat infus ya, intravenous catheter bisa nih. Makanya kalau udah 3 hari bisa menjadi, bengkak ya, demam pasiennya. Kemudian, escape form. Jadi setelah dia berhasil bertahan di darah, terus nanti dia akan keluar escape, menuju organ-organ, ya. Di sinilah menjadi infeksi sistemik. Mohon maaf waktunya berapa lama lagi ya? Nah ini klinisnya, ada orofaring ya, ini gastrointestinal dia akan masuk overgrowth ya, terutama pada pasien-pasien imunokompromis, dia akan merusak mukosa masuk ke dalam epitel bariernya, dan terjadilah proses sampai, infeksi sistemik ya. Jadi spesimennya itu hampir semua sampel bisa kita ambil, mulai dari darah, cairan apapun yang ada di dalam tubuh itu bisa dipakai. Nah, kita lihat ini untuk pemeriksaan langsung mikroskopik boleh dengan KOH atau LCB ya, akan ada budding cell seperti ini ya, kalau struktur lengkapnya ini ada blastospora, ada chlamydiaspora, pseudohypha ya. Jadi disebut pseudohypha itu sebenarnya seperti, sel sendiri, budding sel sendiri yang sambung menyambung. Jadi bukan hifa sejati, kayak batang begitu ya, dia terpotong-potong. Nah ini ya prosesnya kalau kita lihat langsung di bawah mikroskop. Kemudian kalau kita kultur, dia akan menunjukkan, creamy colored, smooth ya, dan, waxy colonies ya. Jadi kayak, berminyak-minyak begitu. Eee, dan kalau kita pakai, medium khusus ini Dalmau-plate culture ya, bisa kelihatan koloninya itu kayak, eee, mau tumbuh berbulu-bulu ya, kayak nggak berbulu di luar, tapi kayak gambar-gambar berjalan keluar pertumbuhannya ya. Nah ini, medium-medium selektifnya yang lain itu adalah cornmeal, 80 agar plate, mungkin yang Anda kenal kan cuma BA, McConkey ya. Nah ini ada medium-medium selektifnya. Nah ini kalau pakai, medium chrome itu cantik sekali karena bisa dilihat warnanya ya. Jadi untuk Candida albicans ini warna yang huruf S ya. Ini Candida warnanya apa ya ini? Saya sulit menggambarkan. Hijau-hijau biru gitu ya. Nah kalau tropicalis kelihatan banget birunya, Paracellosis, putih, Glabarta itu pink. Ya. Ya saya kira ini hasil, tes biokimianya dan, pengobatannya. Ya, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau bertanya? Ya, Dok, izin bertanya, Dok. Tapi Dok, izin bertanya, Iya. Dok. Iya, silakan. Baik, Dok. Terima kasih atas kesempatan ini, Dok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Brofar. Saya ingin bertanya, Dok. eh, eh, apa apa perbedaan gejala klinik infeksi sistemik oleh tadi yang kita jelaskan, Dok, yaitu Candida albicans dengan bakteri atau virus,
dan berapa lama pengobatan tersebut pengobatannya dilakukan, Dok? Oh, ya baik. Ya, baik. Jadi Ya. kalau secara klinis itu, virus jamur dengan bakteri mungkin agak sulit ya dibedakan, sulit. Makanya jamur itu seringkali terlambat untuk dideteksi karena, selalu dugaan dokter itu selalu mengarah ke bakteri, ya. Nah kalau dengan virus mungkin, bisa berbeda ya karena virus itu biasanya nggak bikin demam yang terlalu tinggi kan. Lebih subfebril seperti itu. Tapi kalau dengan jamur, secara klinis itu sulit. Jadi, lihat risk faktornya ya. Jadi kalau memang orangnya memang imunnya sangat rendah atau dia memang dengan HIV atau dia memang gizinya rendah atau sel-sel darahnya semua rendah. Nah itu dugaan ke arah virus itu besar. Ya, jadi ke arah jamur itu besar, besar sekali ya. Tapi kalau, segala-galanya bagus ya, eee, dia panas tinggi, biasanya dokter lebih dulu, curiga ke bakteri. Iya, gitu. Jadi, sulit sulit dibedakan dengan bakteri. Iya, ada lagi? Izin bertanya, Dok. Iya. Tapi Dok, tadi mengenai Maaf tadi belum terjawab ini ya, berapa lama pengobatannya? oh ya, Pengobatan iya, jadi dia kandidiasis ini kebetulan ada slide-nya. Kandidiasis itu, cukup lama pengobatan. Jadi, kalau antibiotik biasa kita dengar kan cuma, paling 5 hari gitu ya, kalau ini bisa sampai 2 mingguan. Bisa 2 minggu jadi dilihat, perkembangannya ya. Ya, lanjut Ki, apa pertanyaannya? tapi Dok, Ya. izin bertanya, Dok, mengenai vaksin hepatitis yang tadi jelaskan, apakah setelah kita melakukan vaksin hepatitis itu kita masih bisa terkena hepatitis lagi, Dok? Kemudian kalau misalnya vaksin hepatitis itu berhasil, apa tandanya, Dok, bahwa itu vaksinasinya berhasil, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, biasanya kalau vaksin hepatitis itu hanya di HBsAg ya. HBsAg-nya saja yang positif. Nah, ini kadarnya kalau memang HBsAg-nya itu kadarnya menurun, kemungkinan kita sudah perlu di-booster lagi ya. Dan ini, tidak ada patokan berapa tahun setelah kita divaksin. Jadi setelah vaksin kalau kita mau tahu apakah kita, sudah, cukup kebal atau cukup imunitasnya, itu kita periksa lagi HBsAg-nya ya. HBsAg-nya kadarnya sudah mencukupi belum ya. Kalau sudah oke berarti kita anggaplah kita aman ya. Tapi setelah berapa tahun kemudian itu boleh kita cek kembali kalau memang kadarnya sudah menurun, kita perlu di-booster lagi. Nah, apakah kita masih bisa terinfeksi? Bisa, kalau memang tadi, menurun atau hilang ya, atau kita kena, hepatitis yang lain ya. Jadi kita hepatitis B misalnya, nanti dapatnya hepatitis A. Ya, jadi lebih bagus memang pakai vaksin yang sudah rekominan ya, digabung, sudah hepatitis A, hepatitis B boleh atau kalau mau ya satu-satu tapi ya, disuntikkan semua berarti ya. Ya seperti itu. Jadi masih bisa ada kemungkinan kalau memang karena gini, pembentukan antibodi itu kan tergantung orangnya ya. Kalau orangnya memang tidak punya protein yang cukup untuk menghasilkan imunitas ya percuma biar divaksin juga, nggak bisa membentuk itu. Ya, jadi kalau, orang divaksin makanya harus dalam keadaan sehat dan orangnya juga, gizinya bagus, ya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih banyak, Dok. Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada kita akhiri saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.